Selamat pagi. Pagi. Ya, yang pertama tadi pagi ada berita untuk Aussie US dollar. Ya. Aussie US dollar tadi beritanya 109 trade balance hasilnya diprediksi lebih bagus. Ya, dikeluarkan lebih bagus daripada bulan lalu. Nah, efeknya nggak terlalu ngefek ke market. Untuk Aussie USD-nya tadi nggak bergerak. Ya. Lalu nanti jam setengah 12 ada berita tentang suku bunga di Australia. Ya, ini bakal jadi jam setengah 12. Ini akan efek besar terhadap Aussie US dollar. Efeknya kemungkinan besar adalah naik ke atas. Bisa berapa poin? Bisa 70 sampai 100 poin. Oke, jam setengah 12 siap-siap buat Aussie. Dan jam 2 berita untuk Swiss franc foreign currency reserve ya, cadangan mata uang, persediaan mata uang di Swiss diprediksi tidak tahu karena forecastnya nggak ada di sini. Nggak ada forecastnya 12. Oke. Jam 12 dan jam 2. Oke. Lanjut ke market. Kemarin Dow Jones ditutup hanya mix ya, sekitar 40 poin. Jadi belum ada pergerakan yang signifikan, tapi aset berisiko seperti emas, Aussie dan GBP itu turun ya kemarin ya. Hari ini aset berisiko diprediksi adalah naik ke atas atau uptrend secara short term. Wall Street Mix, S&P 500 cetak rekor tinggi. Ada 3 indeks, S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones. Oke. Kalau Nasdaq itu yang buat .com. Kalau S&P 500, Standard & Poor's 500 perusahaan di dalam indeks tersebut. Kemarin S&P cetak rekor tertinggi dan Dow Jones juga cetak rekor tertinggi ya beberapa hari lalu ke 15.000. Sekarang lagi koreksi tapi masih strong uptrend. Oke, ke bawah. Belum ada berita yang terlalu signifikan. European Central Bank Mario Draghi bilang kalau diperlukan suku bunganya akan dipotong lagi buat Eropa. Oke, kalau diperlukan. Tapi ini berita minor, nggak ada efeknya. Rusia perpanjang jatuh tempo pada pinjaman Siprus juga berita minor. Oke, ke bawah. Ya, beritanya nggak banyak, hanya itu saja. Langsung ke chart. Ada kompromis ya. Selamat pagi. Untuk corporate newsnya berita pertama dari Facebook ya, berarti ini cukup bagus untuk Facebook karena apa? Karena dia masuk ke dalam klub Fortune 500 di Amerika. Yang dimana di sini ada 500 perusahaan yang semuanya unggulan semua ya. Dilihat dari pendapatannya. Dan yang dimana sekarang Facebook ini berada di peringkat 482, naik sebelumnya hanya di 598, berarti dia udah masuk ke dalam 500 besar Fortune-nya itu sendiri. Kategorinya dikatakan karena dia pendapatannya semakin tahun kesini dia semakin naik, dan otomatis dilihat juga dari apa? Dari CEO-nya yang paling muda di antara semuanya. Seperti Mark Zuckerberg ini, dia umurnya masih 28 tahun dan dia sudah menjadi CEO. Jadi dia yang paling muda di antara semuanya. Berikutnya baru si Yahoo dari Marissa Mayer. Marissa Mayer CEO-nya Yahoo. Jadi urutan benar-benar paling muda, dia lihat kriterianya itu kenapa bisa masuk ke dalam 100 Fortune, karena dia paling muda. Dan yang terakhir dari Intel juga dia meluncurkan chip baru ya, dimana dia itu hemat energi. Nama chipnya itu adalah Silvermont, seperti itu. Jadi ini biasa kalau untuk smartphone dan tablet server seperti itu. Ini bagus untuk Intel juga. Oke, ini beritanya. Dan berikutnya untuk chartnya sendiri itu dari rekomennya untuk MGM China. Ini ada yang di Hong Kong ya, MGM F5. Ini di sell karena MGM China udah cukup tinggi dan dia sini terbentuk double top ya. Sell di harga sekarang di 19.29, take profitnya di 16.20, terus area sini, dan stop lossnya di 20.25. Dengan perkiraan profitnya sendiri itu dia mendapatkan keuntungan $2.000 dan ruginya hanya $700-an aja, jauh. Oke, sekian beritanya, terima kasih. Oke guys, tadi dibahas ya Intel. Oke, Intel kita jual sahamnya. Oke, itu yang pertama, kita jual sahamnya. Intel itu apa sih? Pembuat prosesor chip. Apa sih prosesor chip? Ya, saya urutin aja biar ingat. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dual core, core 2 duo, i3, i5, i7. Ya, itu jajarannya. Sampai saat ini i7 yang paling tinggi.
Oke, biasanya sekarang udah pakai i3 semua kalau laptop. Oke, langsung begitu. Ya, yang pertama buat Dow Jones secara time frame daily, oke, masih menuju 15.312 seperti kemarin. Masih strong uptrend. Next. Berapa? 15? 312. Jadi dari 15.00 tambahin 312 poin. Masih strong uptrend. Hang Seng diprediksi akan koreksi dulu ke 22.500 untuk naik lebih tinggi lagi, ya. Garis ini untuk naik lebih tinggi lagi. Koreksi ke 22.500 untuk naik ke 23.750. Untuk Shanghai, jika break 2250 yang ini garis hitam, maka jadi uptrend. Tapi jika tidak, maka masih menuju 2000 downtrend. Oke, untuk Shanghai ini lebih pilih wait and see ya. Next. Oke, ini untuk emas. Emas bisa turun dulu ke 1440 ya dalam siang ini. Bisa turun dulu ke 1440 untuk naik ke 15.00 ya. Jadi sampai saat ini tadi pagi jam 9:15 saya udah ambil chartnya, emas trennya masih turun untuk short term 14.40 untuk naik ke 15.00 sampai 15.62. 1440. 14.40. Next. Aussie, buy. Buy, stop loss 10.210. 10210. Masih sama seperti kemarin. Buy. Dan take profitnya 10376. 10376. Stop lossnya 40 poin, 30 poin, take profitnya 130 poin. Kemungkinan besar minggu ini ya, seminggu. Next. Ini GBP USD, wait and see, masih sama. Next. Euro juga wait and see. Yang bagus hari ini kesempatannya di Aussie. Ya, ini USD CHF. Oke, dia sudah naik lumayan sejak 1 Mei sampai 7 hari dia kenaikan kenceng ya. Nah, ini nanti jam 2 ada berita buat CHF. Nah, itu random efeknya. Oke, bisa naik, bisa turun karena nggak ada forecastnya. Jadi, wait and see. Aussie yang bagus hari ini. Oke, terakhir USD JPY target 100.78. Strong uptrend, sekarang 99. Ya nggak ada cat. Target 100.78 USD JPY, sekarang 99. Itu bagus. Oke, sekian dan terima kasih.